Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi di pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Pada pembelajaran kali ini terdiri dari 4 subbab. Pelajaran yang pertama, siapakah malaikat itu? Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Adapun yang ketiga, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang keempat, ciri-ciri anak yang beriman. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari subbab yang kedua dan yang ketiga, yaitu iman kepada malaikat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran kita dimulai, ayo kita coba jawab pertanyaan di bawah ini. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ada berapa rukun iman itu? Nah, apa rukun iman yang kedua? Iya, tahukah kalian siapa malaikat itu? Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan benar dan baik. Yang kedua, bisa menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat. Dan yang ketiga, anak ibu diharapkan bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Untuk mengingat kembali, mari anak-anak ibu kita sama-sama membaca rukun iman dengan lagu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, dan ke-6 qada dan qadar. Iya, pintar. Kali ini kita akan mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, anak ibu yang soleh dan solehah, kita akan belajar tentang siapa itu malaikat. Malaikat yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Dan juga malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Dan juga malaikat tidak memiliki nafsu. Sekarang kita lanjutkan pada pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Setelah kita mempelajari arti iman kepada malaikat, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai nama-nama malaikat beserta tugasnya. Anak ibu yang soleh-solehah,
Berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat-malaikat Allah tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang mengetahui jumlah mereka. Namun, yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ayo sama-sama kita pelajari. Malaikat yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Para nabi tidak hanya dapat melihat malaikat, mereka bisa mendengar suara malaikat dan juga bisa berbincang dengan malaikat. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Rohul Kudus dan Rohul Amin. Malaikat yang kedua yaitu Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai pengatur rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet. Sangkakala ditiup sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama mematikan semua dunia seisinya. Tiupan kedua membangkitkan manusia setelah hari kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Malaikat Israfil adalah malaikat yang keempat. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Jika sudah tiba waktu ajalnya, semua akan didatangi oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil dijuluki sebagai malaikat maut. Malaikat yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Mereka menanyai beberapa hal seperti siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Orang yang berimanlah yang akan bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Orang yang beriman akan diberikan ketenangan di dalam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawabnya akan mendapat siksaan di dalam kubur. 7-8 ada malaikat Raqib dan ada malaikat Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid merupakan malaikat yang paling dekat dengan manusia. Tugas mereka mengawasi dan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Malaikat Raqib berada di sebelah kanan untuk mencatat perbuatan baik. Dan malaikat Atid berada di sebelah kiri, anak ibu semuanya, mencatat perbuatan buruk. Nah, siapa yang tahu di antara kalian yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat yang ke-9? Nama malaikat yang ke-9 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik sangat marah saat ada manusia yang masuk neraka. Dia heran, kenapa masih ada saja manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah banyak yang memberi nasihat dan menjaga kebaikan. Malaikat Malik juluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang sangat kejam, yang sangat menakutkan. Kalau anak-anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk apa? Ayo. Iya, akan masuk neraka. Dan akan bertemu dengan malaikat bagus. Akan bertemu dengan malaikat Malik. Nah, malaikat yang terakhir. Siapa yang tahu malaikat yang ke-10? Iya,
Pinter anak ibu yang soleh-solehah. Malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Surga adalah tempat yang penuh ketenangan, kenikmatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Malaikat Ridwan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut orang-orang yang beriman masuk surga. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, mau nggak masuk surga? Kalau mau masuk surga, kita harus rajin beribadah, sayang kepada kedua orang tua. Kalau kita rajin beribadah dan sayang kepada orang tua, pasti kita akan masuk surga dan akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, setelah menyimak video pembelajaran, selanjutnya mari kita kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Dan kedua, apakah nama lain dari malaikat Jibril? Ketiga, apakah tugas malaikat Israfil? Keempat, Santi diam-diam memberikan infak di masjid. Tapi Santi tidak ingin orang lain mengetahuinya agar terhindar dari sifat riya. Malaikat apakah yang akan mencatat perbuatan Santi? Yang kelima, Arya menyontek ketika sedang melaksanakan ujian sekolah. Gurunya tidak mengetahui perbuatan tersebut. Malaikat apakah yang akan mencatat perbuatan Arya? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang soleh dan solehah bisa memahaminya, ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.